Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Bertemu kembali, kali ini kita akan membahas soal persiapan UKP-PPG tahun 2024, fokus materi pada Understanding by Design yang kedua. Untuk bagian yang pertama, sudah kami share di channel YouTube kami, Gemi Gongbu, Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang belum menyimak, silahkan dibuka playlistnya PPG 2024. Mari kita simak bersama Bapak Ibu, Understanding by Design bagian yang kedua. Untuk Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk like, comment, share, dan subscribe supaya Bapak Ibu tidak tertinggal video yang kami update Bapak Ibu. Kita langsung ke nomor 1. Siapa pengembang teori Understanding by Design? Ada 4 pilihan jawaban ya Bapak Ibu, dan kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama atau A, Bloom dan Krathwohl. Ini salah ya Bapak Ibu. Benjamin Bloom dan David Krathwohl dikenal dengan pengembangan taksonomi Bloom yang merupakan kerangka kerja untuk mengklasifikasikan tujuan pendidikan, terutama dalam hal keterampilan kognitif. Ini tidak ada hubungannya dengan Understanding by Design ya Bapak Ibu. Kemudian B, Wiggins dan McTighe. Ini adalah pengembang dari teori Understanding by Design Bapak Ibu, yang mana UBD adalah sebuah kerangka kerja untuk perencanaan kurikulum yang fokus pada hasil pembelajaran yang diinginkan dan mendesain kurikulum dan instruksi untuk mencapainya. Pendekatan ini sering disebut sebagai backward design karena memulai dengan mengidentifikasi tujuan akhir dan kemudian merancang pelajaran yang mengarahkan murid untuk mencapai hal tersebut, untuk mencapai hasil tersebut. Kemudian yang C, Reigelut dan Keller, ini salah ya Bapak Ibu. Mereka dikenal karena kontribusinya dalam instructional design dan elaborational theory. Sementara John Keller dikenal karena ARCS Model of Motivation dalam desain instruksional. Keduanya tidak terkait dengan pengembangan UBD Bapak Ibu. Kemudian yang D, Powell dan OECD tidak memiliki hubungan dengan pengembangan UBD karena OECD lebih dikenal dalam konteks evaluasi pendidikan internasional seperti PISA. Begitu Bapak Ibu, jadi pengembang teori Understanding by Design adalah B ya Bapak Ibu. Kemudian kita ke soal nomor 2 Bapak Ibu. Dalam konteks UBD, apa yang dimaksud dengan pemahaman? A. Proses berpikir tingkat rendah. B. Kemampuan menjelaskan, menginterpretasi, dan mengaplikasikan informasi. C. Hanya kemampuan menghafal informasi. D. Proses kognitif sederhana. Kita bahas satu persatu Bapak Ibu. A. Proses berpikir tingkat rendah. Pemahaman dalam UBD melibatkan proses berpikir tingkat tinggi, bukan sekedar proses berpikir tingkat rendah. Pemahaman lebih dari sekedar menghafal atau mengenali informasi. Ini melibatkan kemampuan untuk menghubungkan, menerapkan, dan mentransfer pengetahuan dalam berbagai konteks. Jadi yang A salah ya Bapak Ibu. Kemudian B, kemampuan menjelaskan, menginterpretasi, dan mengaplikasikan informasi. Ini benar ya Bapak Ibu, karena dalam UBD, pemahaman artinya bahwa murid dapat menjelaskan konsep dengan jelas, menginterpretasikan informasi dengan baik, dan mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam situasi yang baru. Ini adalah inti dari tujuan pembelajaran yang mendalam, di mana murid tidak hanya mengetahui fakta, tetapi juga memahami makna dan relevansi informasi tersebut. Kenapa hanya kemampuan menghafal informasi itu salah? Karena menghafal informasi adalah bagian dari pembelajaran, tetapi itu bukan pemahaman yang dimaksud dalam UBD. Pemahaman sejati melibatkan kemampuan untuk menggunakan informasi yang telah dipelajari dengan cara yang bermakna, tidak hanya mengingatnya Bapak Ibu. Kemudian D, proses kognitif sederhana, ini juga salah karena pemahaman dalam UBD melibatkan proses kognitif yang kompleks, tidak sederhana, termasuk analisis, sintesis, dan evaluasi yang jauh melampaui proses kognitif sederhana. Jadi jawaban yang benar adalah B, kemampuan menjelaskan, menginterpretasi, dan mengaplikasikan informasi. Pemahaman dalam UBD melibatkan kemampuan murid untuk menggunakan pengetahuan mereka secara bermakna dan relevan, serta untuk menjelaskan dan mengaplikasikannya dalam berbagai situasi. Begitu untuk nomor 2 Bapak Ibu. Kita lanjut ke nomor 3.
Bagaimana taksonomi Bloom digunakan dalam UPD? A. Untuk merancang CP yang abstrak. B. Untuk menurunkan CP ke tujuan pembelajaran yang lebih konkret. C. Untuk mengabaikan proses belajar murid. D. Untuk menentukan ranking murid. Kita bahas dari yang pertama Bapak Ibu. Untuk merancang CP yang abstrak, ini salah Bapak Ibu, karena taksonomi Bloom tidak digunakan untuk merancang CP yang abstrak. Sebaliknya, ini adalah alat untuk mengklarifikasi dan membuat tujuan pembelajaran lebih spesifik dan terukur Bapak Ibu. Jadi yang A salah ya Bapak Ibu. Kemudian B, untuk menurunkan CP ke tujuan pembelajaran yang lebih konkret. Taksonomi Bloom digunakan dalam UBD untuk memecah CP yang luas dan abstrak menjadi tujuan pembelajaran yang lebih konkret dan spesifik. Dengan menggunakan tingkatan dalam taksonomi Bloom, misalnya mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, pendidik dapat merancang tujuan pembelajaran yang dapat diukur dan sesuai dengan berbagai tingkat kognitif murid. Ini benar ya Bapak Ibu, sesuai dengan yang diminta soal bagaimana taksonomi Bloom digunakan dalam UPD. Kemudian C, untuk mengabaikan proses belajar murid. Justru taksonomi Bloom membantu pendidik untuk merancang proses belajar yang lebih efektif dengan mempertimbangkan berbagai tingkatan pemahaman dan keterampilan kognitif. D, untuk menentukan ranking murid, ini juga salah karena taksonomi Bloom tidak digunakan untuk menentukan ranking murid. Ini lebih berkaitan dengan perencanaan dan penilaian pembelajaran daripada penentuan peringkat murid. Begitu Bapak Ibu penggunaan taksonomi Bloom dalam UBD. Jadi jawaban yang benar adalah B, untuk menurunkan CP ke tujuan pembelajaran yang lebih konkret. Taksonomi Bloom membantu pendidik dalam UBD untuk mengidentifikasi dan merancang tujuan pembelajaran yang lebih spesifik dan terukur sehingga membantu murid mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Begitu Bapak Ibu. Kita langsung ke nomor 4. Apa saja yang termasuk dalam naskah capaian pembelajaran atau CP? A. Rasional, tujuan, karakteristik, dan capaian per fase. B. Hanya tujuan dan karakteristik. C. Hanya rasional dan capaian per fase. D. Hanya tujuan dan capaian per fase. Kita bahas dari yang pertama Bapak Ibu. Rasional, tujuan, karakteristik, dan capaian per fase. Ini benar karena naskah capaian pembelajaran biasanya terdiri dari komponen-komponen. Yang pertama rasional, yaitu penjelasan mengenai alasan atau latar belakang pentingnya CP dalam konteks pendidikan. B. Tujuan atau gambaran umum mengenai apa yang ingin dicapai oleh murid melalui pembelajaran. Yang selanjutnya karakteristik, penjelasan mengenai ciri-ciri khusus dari CP termasuk aspek yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya capaian per fase, yaitu target spesifik yang harus dicapai oleh murid pada setiap fase atau tahap pembelajaran. Kemudian yang B, Bapak Ibu, hanya tujuan dan karakteristik. Meskipun tujuan dan karakteristik adalah bagian penting dari CP, naskah CP yang lengkap juga harus mencakup rasional dan capaian per fase untuk memberikan gambaran yang komprehensif. Ini salah karena kurang lengkap ya Bapak Ibu. Kemudian C, hanya rasional dan capaian per fase. Ini memang penting, tetapi tanpa tujuan dan karakteristik, naskah CP akan kurang lengkap dalam memberikan panduan pembelajaran Bapak Ibu. Kita ke yang terakhir, hanya tujuan dan capaian per fase. Ini masih kurang lengkap ya Bapak Ibu, karena rasional dan karakteristik juga diperlukan untuk memastikan bahwa CP memiliki latar belakang dan ciri-ciri yang jelas dan spesifik. Begitu Bapak Ibu untuk yang termasuk dalam naskah capaian pembelajaran. Kita ke soal nomor 5 sekarang. Mengapa pemahaman dalam UBD bukan dianggap sebagai proses berpikir tingkat rendah? A. Karena pemahaman hanya melibatkan hafalan. B. Karena pemahaman melibatkan proses dan pengalaman belajar yang kompleks. C. Karena pemahaman tidak penting dalam pembelajaran. D. Karena pemahaman tidak digunakan dalam asesmen. Nah, ini keempat pilihan jawabannya. Kita bahas satu persatu. Karena pemahaman hanya melibatkan hafalan, pemahaman dalam UBD jauh melampaui sekedar menghafal informasi. Pemahaman melibatkan kemampuan untuk menjelaskan, menginterpretasi,
menerapkan dan mentransfer pengetahuan dalam berbagai konteks yang merupakan bagian dari proses berpikir tingkat tinggi sendiri Bapak Ibu. Jadi salah ya. Kemudian B, karena pemahaman melibatkan proses dan pengalaman belajar yang kompleks. Ini benar karena pemahaman dalam UBD melibatkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan reflektif. Karena murid tidak hanya diharapkan untuk mengetahui fakta, tetapi juga memahami maknanya, menghubungkan konsep dan menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi yang berbeda. Proses ini menuntut keterlibatan kognitif yang mendalam dan pengalaman belajar yang kompleks. Sedangkan pembahasan yang C, karena pemahaman tidak penting dalam pembelajaran. Ini jelas salah karena pemahaman sangat penting dalam pembelajaran terutama dalam UBD, di mana pemahaman yang mendalam adalah tujuan utamanya Bapak Ibu. Kita ke D, karena pemahaman tidak digunakan dalam asesmen. Pemahaman justru menjadi salah satu aspek utama yang dinilai dalam UBD. Asesmen dalam UBD dirancang untuk mengukur seberapa baik murid memahami dan dapat menerapkan pengetahuan mereka dalam berbagai situasi. Jadi jawaban yang benar adalah B, karena pemahaman melibatkan proses dan pengalaman belajar yang kompleks. Pemahaman dalam UBD dianggap sebagai proses berpikir tingkat tinggi karena mencakup kemampuan untuk menjelaskan, menganalisis, dan menerapkan pengetahuan dengan cara yang bermakna dan relevan. Begitu Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal nomor 6. Apa tujuan dari pendekatan UBD Bapak Ibu? Seperti yang tadi sudah kita bahas ya, tujuan dari UBD secara tersirat di soal sebelumnya. A. Meningkatkan hafalan murid. B. Meningkatkan pemahaman dan aplikasi informasi oleh murid. C. Menurunkan tingkat kesulitan asesmen. D. Mengurangi waktu belajar murid. Kita ke pembahasan yang A Bapak Ibu. Ini salah karena UBD tidak berfokus pada peningkatan hafalan semata, karena meskipun hafalan mungkin menjadi bagian dari proses belajar, tujuan utama UBD adalah membantu murid memahami konsep secara mendalam dan mampu menerapkan pengetahuan tersebut. Ini salah ya Bapak Ibu. Kemudian B, meningkatkan pemahaman dan aplikasi informasi oleh murid. Ini benar karena sesuai dengan tujuan utama UBD, yaitu membantu murid mencapai pemahaman yang mendalam tentang materi pelajaran dan mampu mengaplikasikannya dalam konteks yang berbeda. UBD dirancang untuk memastikan bahwa murid tidak hanya mengetahui fakta, tetapi juga memahami dan dapat menggunakan pengetahuan tersebut dengan cara yang bermakna. Kita menemukan jawaban yang benar Bapak Ibu. Kemudian alasan C kenapa salah? UBD tidak berfokus pada menurunkan tingkat kesulitan asesmen. Sebaliknya, UBD mengarahkan asesmen untuk mengukur pemahaman mendalam dan kemampuan murid dalam menerapkan pengetahuan mereka. Jadi ini juga salah ya Bapak Ibu. Kemudian yang D, mengurangi waktu belajar murid. Tujuan UBD bukanlah untuk mengurangi waktu belajar, melainkan untuk memastikan bahwa waktu belajar yang tersedia digunakan dengan cara yang efektif untuk mencapai pemahaman yang lebih baik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah meningkatkan pemahaman dan aplikasi informasi oleh murid. Pendekatan UBD bertujuan untuk membantu murid memahami materi pelajaran secara mendalam dan mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam berbagai situasi yang merupakan inti dari pembelajaran yang bermakna ya Bapak Ibu. Tadi pembahasan untuk soal nomor 6, tujuan utama dari pendekatan UBD yaitu meningkatkan pemahaman dan aplikasi informasi oleh murid. Kita ke soal nomor 7 Bapak Ibu. Bagaimana UBD membantu dalam merancang pembelajaran? A. Dengan fokus pada penilaian akhir saja. B. Dengan memberikan kesempatan untuk menjelaskan, menginterpretasi, dan mengaplikasikan informasi. C. Dengan mengabaikan pengalaman belajar murid. Dan D. Dengan hanya fokus pada teori tanpa praktik. Ini jelas tidak mungkin ya Bapak Ibu. Kemudian kita ke pembahasan satu persatu.
Yang A dengan fokus pada penilaian akhir saja. Ini salah karena UBD tidak hanya fokus pada penilaian akhir, sebaliknya menekankan pentingnya penilaian formatif yang terjadi sepanjang proses pembelajaran untuk memastikan bahwa murid memahami materi secara mendalam, Bapak Ibu. Kemudian yang B dengan memberikan kesempatan untuk menjelaskan, menginterpretasi, dan mengaplikasikan informasi. Nah, ini jawaban yang kita cari Bapak Ibu. Karena UBD dirancang untuk membantu pendidik merancang pembelajaran yang memungkinkan murid untuk mengembangkan pemahaman mendalam melalui berbagai cara, termasuk menjelaskan, menginterpretasi, dan mengaplikasikan informasi yang telah dipelajari. Pendekatan ini memastikan bahwa murid tidak hanya menghafal informasi, tetapi juga memahami dan dapat menggunakan pengetahuan tersebut dalam situasi yang berbeda. Kemudian yang C, dengan mengabaikan pengalaman belajar murid, UBD tidak mengabaikan pengalaman belajar murid Bapak Ibu. Justru pendekatan ini menghargai pengalaman belajar sebagai bagian penting dari proses pembelajaran yang membantu murid membangun pemahaman yang lebih dalam. D. Dengan hanya fokus pada teori tanpa praktik. UBD mengintegrasikan teori dengan praktik, yang mana salah satu prinsip utamanya adalah membantu murid menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh dalam konteks nyata sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Jadi jawaban yang paling benar adalah B, dengan memberikan kesempatan untuk menjelaskan, menginterpretasi, dan mengaplikasikan informasi. UBD dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan murid untuk tidak hanya memahami materi secara mendalam, tetapi juga menerapkan pengetahuan mereka dalam berbagai situasi yang relevan. Begitu Bapak Ibu untuk pembahasan soal nomor 7, bagaimana UBD membantu dalam merancang pembelajaran, yaitu dengan memberikan kesempatan untuk menjelaskan, menginterpretasi, dan mengaplikasikan informasi, Bapak Ibu. Ke soal nomor 8, Bapak Ibu, apa yang tidak termasuk dalam pendekatan UBD? A. Penggunaan berbagai perspektif. B. Empati atas suatu fenomena. C. Proses kognitif sederhana. D. Aplikasi informasi. Kita ke pembahasan yang pertama Bapak Ibu. Untuk penggunaan berbagai perspektif, ini salah ya Bapak Ibu, karena penggunaan berbagai perspektif merupakan bagian penting dari UBD. Pendekatan ini mendorong murid untuk melihat suatu konsep atau fenomena dari berbagai sudut pandang yang membantu dalam membangun pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif, Bapak Ibu. Kemudian yang B, empati atas suatu fenomena, ini juga salah karena empati adalah elemen penting dalam UBD di mana murid didorong untuk memahami dan merasakan perspektif orang lain atau situasi tertentu. Dan ini membantu murid mengembangkan pemahaman yang lebih dalam dan bermakna tentang materi pelajaran Bapak Ibu. Kemudian yang C, proses kognitif sederhana. Benar ya Bapak Ibu, karena UBD tidak berfokus pada proses kognitif sederhana seperti menghafal atau mengulangi informasi tanpa pemahaman. Sebaliknya, UBD lebih menekankan proses berpikir tingkat tinggi yang melibatkan analisis, sintesis, evaluasi, dan aplikasi pengetahuan dalam berbagai konteks Bapak Ibu. Jadi kita harus hati-hati dengan pertanyaan yang mengandung pernyataan negatif seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian D, aplikasi informasi, ini juga salah. Aplikasi informasi adalah salah satu tujuan utama dari UBD. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan bahwa murid tidak hanya memahami informasi tetapi juga mampu menerapkannya dalam situasi nyata yang merupakan bagian penting dari pembelajaran bermakna. Begitu Bapak Ibu. Jadi yang tidak termasuk dalam pendekatan UBD adalah proses kognitif sederhana karena pendekatan UBD menekankan pentingnya proses berpikir yang kompleks dan aplikasi pengetahuan tidak berfokus pada proses kognitif sederhana yang hanya melibatkan hafalan tanpa pemahaman yang mendalam. Begitu Bapak Ibu penjelasan nomor 8. Sekarang kita ke nomor 9 Bapak Ibu. Apa peran pengalaman belajar dalam pendekatan UBD? Kita punya 4 pilihan jawaban. Yang pertama, tidak penting dalam proses pembelajaran.
B. Memberikan kesempatan untuk pemahaman yang lebih mendalam. C. Hanya sebagai tambahan dalam pembelajaran. D. Mengurangi kebutuhan untuk asesmen. Bapak Ibu, kita langsung ke pembahasan yang pertama. Tidak penting dalam proses pembelajaran. Ini salah karena pengalaman belajar sangat penting dalam UBD. Pendekatan ini menekankan bahwa pengalaman belajar yang dirancang dengan baik adalah kunci untuk membantu murid mencapai pemahaman yang mendalam, Bapak Ibu. Kemudian B. Memberikan kesempatan untuk pemahaman yang lebih mendalam. Ini benar karena pengalaman belajar dalam UBD dirancang untuk membantu murid mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang konsep yang dipelajari. Dengan melibatkan murid dalam aktivitas yang relevan dan bermakna, mereka lebih mampu menginternalisasi pengetahuan dan menerapkannya dalam konteks yang berbeda ya Bapak Ibu. Kemudian C. Hanya sebagai tambahan dalam pembelajaran. Ini juga salah, pengalaman belajar bukan hanya tambahan dalam pembelajaran, tetapi merupakan inti dari pendekatan UBD. Pengalaman ini dirancang untuk mengarahkan murid pada pemahaman yang lebih dalam dan aplikasi pengetahuan yang bermakna. Kemudian D. Mengurangi kebutuhan untuk asesmen. Pengalaman belajar tidak mengurangi kebutuhan untuk asesmen. Sebaliknya, asesmen dalam UBD dirancang untuk mengukur sejauh mana murid telah memahami dan dapat menerapkan pengetahuan mereka. Dan ini biasanya terjadi melalui pengalaman belajar yang bermakna. Jadi ini salah ya Bapak Ibu. Kemudian jawaban yang benar adalah B. Memberikan kesempatan untuk pemahaman yang lebih mendalam. Dalam UBD, pengalaman belajar dirancang untuk memastikan bahwa murid tidak hanya belajar secara superficial, tetapi benar-benar memahami dan dapat menggunakan pengetahuan mereka secara efektif. Begitu Bapak Ibu untuk peran pengalaman belajar dalam pendekatan UBD. Kemudian ketika soal nomor 10, mengapa penting untuk merancang penilaian terlebih dahulu dalam UBD? Yang A. Untuk memastikan murid menghafal materi. B. Untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran dapat diukur. C. Untuk mengurangi beban kerja guru. D. Untuk menghindari pembuatan rencana pembelajaran. Kita ke pembahasan yang pertama. Untuk memastikan murid menghafal materi. Bapak Ibu, UBD tidak berfokus pada hafalan materi, tetapi pada pemahaman mendalam dan kemampuan murid untuk menerapkan pengetahuan. Oleh karena itu, penilaian yang dirancang dalam UBD lebih bertujuan untuk mengukur pemahaman, bukan sekedar hafalan. Kemudian B, untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran dapat diukur. Nah, ini jawaban yang kita cari ya Bapak Ibu. Dalam UBD, penilaian dirancang terlebih dahulu untuk memastikan bahwa semua tujuan pembelajaran yang ditetapkan dapat diukur secara efektif. Dengan merancang penilaian di awal, pendidik dapat memastikan bahwa aktivitas belajar dan asesmen yang dilakukan benar-benar relevan dan terfokus pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang C, Bapak Ibu, untuk mengurangi beban kerja guru. Ini jelas salah, meskipun merancang penilaian terlebih dahulu dapat membantu dalam perencanaan pembelajaran yang lebih efisien. Tujuan utamanya bukan untuk mengurangi beban kerja guru, tetapi untuk memastikan bahwa pembelajaran berfokus pada pencapaian hasil belajar yang diinginkan. Untuk D, menghindari pembuatan rencana pembelajaran. Merancang penilaian terlebih dahulu tidak berarti menghindari pembuatan rencana pembelajaran. Sebaliknya, penilaian yang dirancang di awal fungsinya adalah sebagai panduan dalam pembuatan rencana pembelajaran yang lebih efektif dan terarah. Begitu Bapak Ibu. Jadi, jawaban yang benar adalah untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran dapat diukur. Dalam UBD, penilaian yang dirancang terlebih dahulu membantu memastikan bahwa seluruh proses pembelajaran berfokus pada pencapaian hasil belajar yang dapat diukur dan bermakna. Begitu ya Bapak Ibu untuk soal nomor 10. Sekarang kita ke soal nomor 11 Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan transfer goals dalam UBD? A. Tujuan yang hanya berlaku di dalam kelas. B. Tujuan yang memungkinkan murid menerapkan pembelajaran dalam konteks yang berbeda. C. Tujuan yang tidak relevan dengan kehidupan nyata. D. Tujuan yang hanya berfokus pada penilaian akhir.
Yang A, tujuan yang hanya berlaku dalam kelas. Transfer goals justru dirancang untuk melampaui batasan kelas yang memungkinkan murid menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari dalam situasi dunia nyata di lingkungan luar kelas. Gitu Bapak Ibu. Kemudian B, tujuan yang memungkinkan murid menerapkan pembelajaran dalam konteks yang berbeda. Ini sesuai dengan transfer goal ya Bapak Ibu, tujuan jangka panjang yang berfokus pada kemampuan murid untuk menggunakan apa yang mereka pelajari dalam berbagai situasi, bukan hanya dalam konteks pembelajaran yang sempit. Ini artinya murid dapat mengambil pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di kelas dan menerapkannya dalam kehidupan nyata atau dalam situasi yang tidak terduga. Ini definisi dari transfer goal ya Bapak Ibu. Kemudian C, tujuan yang tidak relevan dengan kehidupan nyata. Justru transfer goals itu sangat relevan dengan kehidupan nyata karena tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pembelajaran yang terjadi di kelas dapat diterapkan oleh murid dalam berbagai situasi di luar sekolah. Kemudian D, Bapak Ibu, tujuan yang hanya fokus pada penilaian akhir. Ini jelas salah karena tidak hanya penilaian akhir, tapi juga pada kemampuan jangka panjang untuk mengaplikasikan pengetahuan secara efektif di luar konteks sekolah, baik dalam pekerjaan, kehidupan pribadi, atau situasi lainnya, Bapak Ibu. Jadi jawaban yang benar tentang transfer goal adalah tujuan yang memungkinkan murid menerapkan pembelajaran dalam konteks yang berbeda. Dalam UBD, transfer goal adalah komponen penting yang membantu memastikan bahwa pembelajaran di kelas memiliki dampak jangka panjang dan relevan dengan kehidupan nyata murid Bapak Ibu. Kita ke nomor 12 Bapak Ibu, bagaimana cara guru menggunakan performance text dalam UBD? A sebagai tugas tambahan yang tidak dinilai. B sebagai tugas yang menilai kemampuan murid dalam menerapkan pengetahuan. C sebagai tugas yang hanya menilai hafalan. D sebagai tugas yang tidak memerlukan penilaian. Kita bahas dari yang pertama Bapak Ibu, sebagai tugas tambahan yang tidak dinilai. Performance text bukanlah tugas tambahan yang tidak dinilai. Sebaliknya, mereka adalah komponen penting dalam penilaian yang dirancang untuk mengukur bagaimana murid dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam situasi yang realistis dan kompleks. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian pilihan yang kedua sebagai tugas yang menilai kemampuan murid dalam menerapkan pengetahuan. Performance text dirancang untuk menilai kemampuan murid dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari dalam konteks dunia nyata atau situasi yang menantang. Tugas ini membantu guru memahami sejauh mana murid benar-benar memahami materi dan dapat menggunakannya secara efektif. Ini benar ya Bapak Ibu. Kemudian C sebagai tugas yang hanya menilai hafalan. Performance text tidak fokus pada hafalan, tetapi pada penerapan pengetahuan dalam situasi yang lebih dinamis dan menuntut pemikiran kritis serta kreatif. D. Sebagai tugas yang tidak memerlukan penilaian. Performance text dirancang untuk dinilai secara spesifik, menggunakan kriteria yang jelas untuk mengukur sejauh mana murid dapat menerapkan apa yang telah mereka pelajari. Jadi sebagai tugas yang tidak memerlukan penilaian, ini salah ya Bapak Ibu. Jawaban yang benar adalah sebagai tugas yang menilai kemampuan murid dalam menerapkan pengetahuan. Dalam UBD, performance text digunakan untuk memastikan bahwa murid tidak hanya mengetahui informasi, tetapi juga mampu menggunakannya secara efektif dalam konteks yang berbeda dan relevan. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, jika tadi performance text, sekarang nomor 13 yang dimaksud dengan understanding goals dalam UBD. Pilihan jawaban yang A, tujuan yang hanya berfokus pada hafalan. B, tujuan yang berfokus pada pemahaman mendalam dan aplikasi pengetahuan. C, tujuan yang tidak relevan dengan pembelajaran. D, tujuan yang hanya digunakan untuk penilaian akhir Bapak Ibu. Yang A, tujuan yang hanya berfokus pada hafalan. Understanding goals tidak berfokus pada hafalan, sebaliknya mereka dirancang untuk memastikan bahwa murid benar-benar memahami konsep dan mampu menerapkannya dalam berbagai situasi, Bapak Ibu. Kemudian yang B, tujuan yang berfokus pada pemahaman mendalam dan aplikasi pengetahuan. Ini benar Bapak Ibu, understanding goals bertujuan untuk membantu murid mencapai pemahaman yang mendalam tentang materi yang mereka pelajari. Ini mencakup kemampuan untuk menjelaskan, menginterpretasi, dan menerapkan pengetahuan dalam konteks yang berbeda.
Tujuan ini adalah inti dari pendekatan UBD yang menekankan pentingnya pemahaman daripada sekedar hafalan. Dan yang C, tujuan yang tidak relevan dengan pembelajaran. Ini jelas salah Bapak Ibu, karena understanding goals sangat relevan dengan pembelajaran karena mereka memastikan bahwa murid tidak hanya belajar secara superficial, tetapi benar-benar memahami dan dapat menggunakan apa yang telah mereka pelajari. Dan yang D, tujuan yang hanya digunakan untuk penilaian akhir. Understanding goals digunakan sepanjang proses pembelajaran, bukan hanya untuk penilaian akhir. Mereka membimbing perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran untuk memastikan bahwa murid mencapai pemahaman yang diinginkan. Jadi, tujuan yang hanya digunakan untuk penilaian akhir itu salah ya Bapak Ibu. Yang benar adalah tujuan yang berfokus pada pemahaman mendalam dan aplikasi pengetahuan. Understanding goals dalam UBD dirancang untuk memastikan bahwa murid tidak hanya mengetahui informasi tetapi juga memahami dan mampu menerapkannya secara efektif dalam berbagai konteks. Begitu ya Bapak Ibu, understanding goals dalam UBD. Sekarang kita ke nomor 14. Mengapa penting untuk menggunakan berbagai metode penilaian dalam UBD? Yang pertama, untuk memastikan bahwa semua murid mendapatkan nilai yang sama. B, untuk mengukur berbagai aspek pemahaman dan keterampilan murid. C, untuk mengurangi beban kerja guru. D, untuk menghindari pembuatan rencana pembelajaran. Kita mulai dari yang pertama. Mengapa penting untuk menggunakan berbagai metode penilaian dalam UBD? Untuk memastikan bahwa semua murid mendapatkan nilai yang sama. Ini jelas salah ya Bapak Ibu. Tujuan penilaian dalam UBD bukan untuk memastikan bahwa semua murid mendapatkan nilai yang sama, tapi untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang pemahaman dan keterampilan individu masing-masing murid. Penilaian harus adil, namun hasilnya bisa bervariasi tergantung pada pemahaman dan kemampuan murid. Sekarang kita ke B, untuk mengukur berbagai aspek pemahaman dan keterampilan murid. Ini benar Bapak Ibu, menggunakan berbagai metode penilaian memungkinkan guru untuk mengukur berbagai dimensi pemahaman dan keterampilan murid, termasuk kemampuan berpikir kritis, kreatif, analitis, serta aplikasi pengetahuan dalam situasi nyata. Ini memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang kemajuan dan kebutuhan murid, Bapak Ibu. Kemudian yang C, untuk mengurangi beban kerja guru. Ini jelas salah. Meskipun variasi dalam metode penilaian bisa membantu dalam jangka panjang, tujuannya bukan untuk mengurangi beban kerja guru. Sebaliknya, tujuan utamanya adalah memastikan penilaian yang lebih tepat dan lengkap atas pemahaman murid. D, untuk menghindari pembuatan rencana pembelajaran. Penilaian yang beragam justru mendukung pembuatan rencana pembelajaran yang lebih baik karena penilaian ini memberikan informasi yang diperlukan untuk menyesuaikan pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan murid Bapak Ibu. Jadi, mengapa penting untuk menggunakan berbagai metode penilaian dalam UBD? Yang paling tepat adalah untuk mengukur berbagai aspek pemahaman dan keterampilan murid. Karena penggunaan berbagai metode penilaian dalam UBD penting untuk mendapatkan gambaran yang holistik dan akurat tentang kemampuan murid dalam memahami dan menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari. Begitu ya Bapak Ibu. Kita ke nomor 15 Bapak Ibu, bagaimana guru dapat memotivasi murid untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran UBD. Nah ini penting sekali Bapak Ibu. Yang pertama dengan memberikan tugas yang mudah. B, dengan memberikan ruang untuk prakarsa, kreativitas, dan kemandirian. C, dengan mengurangi jumlah tugas. D, dengan fokus pada hafalan. Kita ke pembahasan yang pertama Bapak Ibu, dengan memberikan tugas yang mudah. Ini salah ya Bapak Ibu, karena memberikan tugas yang terlalu mudah membuat murid tidak tertantang dan kurang termotivasi. Tantangan yang sesuai dengan kemampuan murid akan lebih memotivasi mereka untuk berpikir kritis dan berpartisipasi aktif. Kemudian B, dengan memberikan ruang untuk prakarsa, kreativitas, dan kemandirian. Ini benar ya Bapak Ibu, karena memberikan kesempatan kepada murid untuk mengambil inisiatif, mengekspresikan kreativitas, dan bekerja secara mandiri dapat meningkatkan motivasi mereka untuk berpartisipasi aktif. Dan dalam konteks UBD, murid didorong untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi yang relevan dan bermakna yang bisa memacu mereka untuk lebih terlibat dalam pembelajaran. Dan yang C, dengan mengurangi jumlah tugas.
Ini mungkin bisa mengurangi tekanan Bapak Ibu, tetapi tidak serta-merta meningkatkan partisipasi aktif. Yang lebih penting adalah bagaimana tugas-tugas tersebut dirancang agar menantang, relevan, dan menarik bagi murid ya Bapak Ibu. Kemudian D, dengan fokus pada hafalan, ini juga salah karena hafalan cenderung tidak efektif dalam memotivasi murid untuk berpartisipasi aktif, terutama dalam konteks UBD yang menekankan pemahaman mendalam dan aplikasi pengetahuan. Murid lebih mungkin termotivasi ketika mereka merasa bahwa pembelajaran memiliki relevansi dan makna dalam kehidupan nyata. Begitu Bapak Ibu. Jadi jawaban yang benar adalah dengan memberikan ruang untuk prakarsa, kreativitas, dan kemandirian. Dengan memberikan kesempatan bagi murid untuk berkreasi, mengambil inisiatif, dan bekerja secara mandiri, guru dapat meningkatkan motivasi murid untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Begitu Bapak Ibu untuk soal Understanding by Design part 2. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Dan semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam mengikuti UKP PPG. Begitu Bapak Ibu, dan semoga tahun ini adalah tahun Bapak Ibu mendapatkan sertifikasi pendidik. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jadi Bapak Ibu tidak tertinggal ketika kami mengupload video terbaru. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.